Oke, saya ingin menjelaskan dulu ya apa yang akan kita lakukan hari ini. Hari ini kita akan belajar PA kekinian, tapi kita akan mulai dulu dengan apps. Siapa di sini yang punya aplikasi Alkitab di HP-nya? Ada? Alkitab warna hijau atau warna biru? Oh, ada yang biru, ada yang hijau? Yang hijau ada enggak? Oh, semuanya biru. Ya, itu Alkitab, aplikasi Alkitab yang dibuat oleh Yayasan Bagas Sabda. Ternyata banyak sekali orang-orang yang sudah mendownload, bahkan mungkin kalian sudah memakai Alkitab itu setiap minggu dan setiap kali saudara membuka Alkitab, tapi tidak tahu bahwa Alkitab yang hijau atau yang biru itu sama sebenarnya, dua-duanya dari Sabda. Itu Alkitab punya banyak sekali bahan di dalamnya. Tapi Alkitab itu terintegrasi dengan 4 Alkitab yang lain. Jadi saya ingin tanya sebelum kita mulai, apakah di sini sudah mendownload semuanya? Oh, ada yang bilang belum. Ya, nanti kalau lihat gambarnya ya, sembari saudara teman-teman semuanya mendengarkan saya memberikan wawasan tentang dunia masa kini, kan kita Alkitab kekinian nih. Kita akan kenal dulu dunia kekiniannya tuh seperti apa, kenapa kita butuh PA kekinian gitu ya supaya nyambung. Oke, nanti kalau kalian lihat, kalian bisa mendownload beberapa aplikasi karena itu jadi satu, terintegrasi. Itu ada tafsiran, ada kamus Alkitab, lalu ada Alkipedia, dan juga ada peta Alkitab. Nah, dan Alkitab aplikasi yang kalian sudah punya. Nah, kalian harus download semuanya supaya ketika membuka aplikasi Alkitab yang hijau atau yang biru itu, semuanya nanti kalian bisa akses, gitu ya. Siapa di sini yang sudah download yang lain, aplikasi yang lain? Ada? Angkat tangan? Woi, ada. Oke, ada lagi. Yang lain belum? Berarti nanti download ya. Itu apps-nya kecil banget. Itu nggak akan memenuhi HP kalian, ya. Ada 4, memang kelihatannya banyak, tapi sebenarnya itu kecil-kecil sekali. Jadi nggak akan memenuhi HP kalian, ya, karena size-nya kecil. Oke, kita akan mulai ya dengan satu frasa yang mungkin kalian sudah tahu, tapi mungkin kalian menganggap itu biasa. Kalian itu beruntung karena kalian lahir, ketika saudara lahir langsung sudah ada dunia digital. Dulu waktu saya lahir tidak ada dunia digital, bahkan televisi pun tidak ada. Waktu saya SD, SMP, televisinya masih hitam putih dan cuma satu channel, yaitu TVRI. Yang lainnya tidak ada. Setelah saya SMP, SMA baru ada TV-TV yang lain gitu ya. Jadi belum ada HP, belum ada internet, belum ada HP, belum bahkan laptop pun belum, komputer pun belum. Setelah saya mahasiswa dan lulus mahasiswa, waktu saya masih mahasiswa baru komputer ada. Jadi dunia kalian itu beda banget dengan dunia-dunia sebelumnya. Nah, saya ingin tanya nih, menurut kalian dunia digital itu artinya apa? Apa yang kalian mengerti tentang dunia digital? Ada yang mau jawab? Ada? Ya, silakan. Satu cowok, satu cewek mewakili jawaban teman-teman yang lain. Apa itu dunia digital? Ya, oke, silakan satu yang di belakang kasih mic-nya. Ya, siapa aja di situ? Elan, kasih aja Elan. Ya, oke, silakan cari teman yang mau menjawab. Kasih Elan. Ya. Iya, sip, keren ya. Daripada nggak ada yang jawab, gitu ya. Oke, silakan. Apa itu dunia digital? Atau tanya ya dulu. Oh tidak. Ya. Kalau menurut saya Nah.
Oh, itu gunanya. Tapi istilah dunia digital tuh apa artinya? Apa definisinya? Dunia yang seperti apa? Dunianya tahu kan? Ya dunia. Yang dunia digital itu dunia yang seperti apa? Ya, dibisiin, dibisiin. Yang tahu jawabannya kasih tahu. Betul, betul banget gitu ya. Dunia yang penuh teknologi, kira-kira teknologi apa itu? Teknologinya kan banyak ya, ada teknologi perkapalan, ada teknologi transportasi. Ini teknologi apa nih? Ada? Teknologi apa? Betul sekali. Oke, sekarang cowok. Ada jawaban lain nggak? Ayo, cowok yang di sana. Mau nambahkan dunia digital adalah dunia teknologi informasi. Ada yang mau nambahkan? Mungkin dikasih contoh. Ayo, silahkan. Ya, mahasiswa kok. Ya. Dunia serba instan. Ya. Serba ya, dunia yang dipenuhi dengan alat-alat teknologi yang mempermudah hidup. Woi, ya, aku terjemahkan. Nanti bayar aku ya. Oke, nah kalau kalian tahu seluruh dunia itu terkoneksi secara digital, ya. Sekarang kalian mau menghubungi orang manapun di seluruh dunia, asal kalian punya email atau punya WA atau punya aplikasi untuk bisa chatting, maka kalian bisa menghubungi siapa saja di seluruh dunia, betul enggak? Zaman aku, telepon aja enggak setiap rumah punya, bener? Dulu zaman saya masih kecil, itu enggak ada orang yang punya telepon, hanya sedikit sekali orang telepon. Tahu enggak nomor telepon tetangga saya yang punya toko yang cukup besar? Nomor mereka itu 88. Berarti kan yang punya telepon sedikit banget ya. Iya. Oke, tapi sekarang beda banget. Kalian bisa menghubungi siapa saja. Melalui dunia digital, semua orang tahu tentang setiap orang lain. Saudara masukkan namamu sendiri pun kemungkinan akan dapat gitu ya. Apalagi orang yang sudah terkenal. Terus mau tahu apa saja tentang semua hal, kalian juga tahu. Mau tanya apa saja tinggal masukkan ke Google, nanti Google akan jawab. Gitu ya. Nah, sekarang sudah ada AI ya. Banyak orang tidak lagi ke Google, tapi dia tanya AI. Oke, informasi digital sangat melimpah. Ini tadi kan berbicara tentang teknologi informasi ya. Melimpah banget. Tadi gunanya untuk apa? Untuk macam-macam, untuk pertemanan, untuk komunikasi, untuk informasi, untuk belajar, untuk cari pekerjaan, bahkan untuk cari jodoh. Orang juga pakai pakai informasi yang ada di internet gitu ya. Temen aku menikah sama orang yang dia kenal lewat Facebook atau ada yang lewat Instagram. Ada yang karena email-emailan dikenalin orang, ya. Jadi dunia digital itu bisa menyediakan apa saja. Dan di dalamnya kalian selain untuk ini itu, kalian juga bisa mendapatkan banyak hal, gitu ya. Kalian bisa dapat buku, bisa dapat video, bisa dapat buku ya, bisa dapat podcast, bisa dapat resep masakan, bisa dapat mau belajar apa saja ada. Saudara beruntung enggak dibandingkan dengan dunia saya yang dulu bukan digital? Hah? Lebih beruntung kan kalian? Kalian sekarang mau belajar apa saja tinggal tanya Google, langsung Google akan kasih tahu, AI juga akan kasih tahu. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, orang zaman dulu dengan zaman sekarang pinter mana? Hah? Wah, ada yang pinter dulu, ada yang pinter sekarang. Kalau orang bisa memanfaatkan informasi sekarang, bisa lebih pinter. Tapi banyak sekarang orang justru malas, heran ya.
Orang zaman dulu kadang malah lebih bijaksana, padahal mereka nggak bisa akses apa-apa, tapi mereka bisa lebih bijaksana, lebih pinter dalam hal macam-macam gitu ya, dibandingkan sekarang. Nah, kita nggak mau kalah nih, kita jangan ketinggalan, kita jadi orang digital yang bisa tahu apa saja, gimana caranya memanfaatkan informasi apa saja ini untuk kita bisa membuat diri kita lebih pinter, gitu ya. Oke, banyaknya informasi dan hiburan digital membuat manusia lebih senang hidup di dunia maya, ya enggak? Siapa di sini yang hidup di dunia maya? Enggak, Bu, saya punya rumah di jalan ini, saya enggak hidup di dunia maya. Artinya hidup di dunia maya itu bukan berarti kalian punya rumah di dunia maya, enggak ya. Tetapi kalian punya akun-akun, entah akun sosial media, akun email, akun apa saja gitu ya, dan kalian selalu ada di sana. Jadi kelihatannya walaupun kalian kelihatannya duduk di sini, tapi di depan kalian tuh ada HP, kalian bisa akses HP kemana-mana, itu artinya kalian enggak hidup di sini nih, kalian sedang hidup di dunia maya, karena saudara hidup di lewat layar, ya enggak? Nah itu. Sekarang banyak sekali orang senang hidup di dunia maya dan menghindari hidup sosial. Baik atau tidak baik? Well, kalau dia tidak punya teman ya tidak baik ya. Temannya semua di dunia maya tapi dia cuma kenal nama tapi nggak pernah menolong secara fisik ya. Atau bertemu secara fisik nggak pernah. Ini orangnya benar atau nggak benar kita juga nggak tahu gitu ya. Oke, nah terutama generasi Z, Alpha dan Beta. Wow, mereka itu orang-orang yang benar-benar separuh hidupnya itu tinggal di dunia maya. Karena mereka selalu ada di screen, mereka selalu ada di internet atau mereka ada di sosial media. Itu ya. Jadi, saudara termasuk generasi mana nih? Generasi Z atau Alpha atau Beta? Z. Kalau Alpha itu mungkin usia SMP itu ya, Alpha. SMP ke bawah. Kalau Beta nih yang sekarang sudah lahir 5 tahun ke atas itu ke bawah itu orang-orang Beta ya. Jadi kalian generasi Z ya? Ya? Senang nggak jadi generasi Z? Oh kadang senang, kadang nggak senang. Oh sama dong, generasiku juga ada yang senang, ada yang tidak senang. Jadi podo ya, sama. Oke, gadget sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup manusia. Ya enggak? Lihat kalau di restoran, di kafe, di kafe kopi, nanti makanan belum datang, kalian ngapain? Main HP. Terus kalau makanan sudah datang, kalian ngapain? Pegang HP, bikin foto, ya. Jadi sudah waktu makan, saudara juga masih pegang HP, ya enggak? Ngapain? Chatting sama teman-teman, akses sosial media, nonton video. Kalian gitu enggak sih? Hah? Enggak. Oh gitu. Siapa di sini yang senang foodie? Apa itu foodie? Foodie itu apa? Ada yang tahu istilah itu? Ini istilahnya anak Gen Z nih. Foodie itu memoto makanan yang sedang dimakan, yaitu food. Makanan-makanan yang sedang dimakan tuh wajib difoto dulu. Kalau belum difoto nggak boleh dimakan. Anak-anak Gen Z kan gitu ya. Oke, jadi dunia digital atau gadget yang kalian pakai untuk akses ke dunia maya, untuk kalian melihat dunia lain, dunia maya, itu sudah menjadi keseharian hidup kalian, gitu ya. Gadget juga sudah mengubah perilaku manusia, ya enggak? Dulu zaman aku, kalau keluarga pergi ke restoran, wah kita ngobrol sana sini ya, liatin wajahnya, kita lihat senyumnya dia, ketawa ngakaknya dia, gitu ya. Sekarang kalau di restoran, pada ngomong-ngomong enggak? Kalian memperhatikan enggak? Coba deh sekali-kali pergi ke restoran ya, kalau nanti ada satu keluarga 4 orang, 3 orang, atau 5 orang, itu datang menunggu makanan, mereka nggak saling ngomong. Mereka main HP, masing-masing.
Kita sampai bingung lah, mereka datang ke restoran ngapain kalau mau main HP di rumah saja gitu ya. Ini makan bersama, tapi mereka main HP sama dengan foto ini ya. Bahkan kalau bisa anjingnya juga dikasih HP ya, supaya main sendiri, supaya nggak mengganggu. Oke, jadi karena saking banyaknya orang hidup di dunia maya, sekarang banyak sekali orang menjadi kecanduan gadget. Entah itu tablet, entah itu HP, entah itu laptop. Mereka sudah tidak bisa hidup lagi tanpa gadget, ya. Ini baik atau enggak baik? Hah? Baik atau enggak baik? Kecanduan gadget baik atau enggak baik? Ya tergantung ya. Kalau kerjaannya tiap hari memang harus jualan online ya tiap hari mandengi HP-nya dipandang terus tiap saat gitu ya. Wah, ada pesanan. Oh, ada pesanan gitu ya. Nanti kalau enggak ada pesanan frustrasi. Nanti waduh, sedih ya karena jualannya enggak laku. Oke. Mungkin kalian bilang aku enggak kecanduan. Aku oke-oke aja pakai HP. Nah, sekarang kita tes ya. Kita akan tes. Berapa dari pertanyaan di bawah ini yang kalian jawabnya iya? Ya. Oke, 1. Bangun tidur atau mau tidur, yang dicari pertama adalah HP. Nah, siapa itu? Semua. Oke. Yang kedua, lebih senang baca tulisan lewat layar. Daripada suruh baca buku, lebih senang lihat layar. Ya enggak? Pengumuman-pengumuman kirim aja lewat WA, nanti aku baca. Jadi kalau enggak lewat WA enggak dibaca. Ya, kalau dikasih selebaran atau apalagi buku yang tebel, enggak akan dibaca. Oke, silakan duduk sini loh, depan ini loh. Masih banyak tempat. Ya. Oke, ya, ini betul. Oke, selanjutnya lebih bingung kalau lupa bawa HP daripada lupa bawa uang. Sekarang enggak pakai uang, Bu, pakai QRIS, pakai apa lagi gitu ya. Untuk bayar kan enggak pernah bawa uang. Siapa di sini yang masih bawa uang cash? Masih, sebagian masih ya. Tapi kalau ketinggalan uangnya bingung enggak? Oh, bingung. Lebih bingung ketinggalan HP atau ketinggalan uang? Sama-sama. Oke, selanjutnya kemana-mana bawa HP. Bahkan ke kamar mandi juga bawa HP. Ada nggak di sini yang ke kamar mandi bawa HP? Iya Bu, kalau ditinggal nanti hilang. Jadi pasti bawa HP ya. Kalau di rumah, iya Bu, dibawa, nanti HP ku dibaca orang tua. Jadi ikut kemana saja kalian pergi, ya. Oke, berikutnya, nggak bisa diem, bawaannya pengen ngecek HP. Dikit-dikit HP-nya dipegang. Apalagi kalau bergetar, ya, langsung nggak bisa nggak akan pasti dilihat. Gitu juga nggak kalian? Enggak, kalian orang beda nih, orang aneh berarti ya. Orang Gen Z gitu semua, sensitif kalau bunyi atau getar HP-nya. Sensitif, aduh siapa ini yang kontak aku? Aduh, enggak. Kalian nggak pernah liatin kalau HP bergetar langsung cepet-cepet pegang HP enggak? Enggak, didimin aja. Biasanya pasti dilihat siapa yang telepon atau siapa yang kirim. Kalau si itu biarin aja. Ya enggak? Kalau si ini temanku yang baik langsung dijawab. Oke. Punya minimal 5 akun sosmed dan media chatting. Kalian punya banyak akun enggak? Instagram siapa yang punya? Pasti dong Bu, semua. Ya? Siapa yang punya WA? Wah, itu enggak usah ditanya. Siapa punya Telegram? Wah, ada lagi banyak media chatting yang sekarang ada ya. Enggak cuma WA dan Telegram, orang masih punya banyak sekali ya. Oke, senang berekspresi, berbagi foto, status, story, ya enggak? Siapa di sini yang punya Instagram enggak pernah diupdate? Hah? Semua. Kalian enggak pernah update sosial media kalian? Ya, oke.
WiFi gratis jadi tempat yang dicari. Ya, kalau ada restoran yang ada WiFi gratis ya kita mau, kalau enggak itu yang dicari ya. Oke, itu menjadi tempat yang favorit untuk dikunjungi. Cari informasi apapun langsung nanya Mbah Google atau AI. Saudara sekarang kalau punya masalah, punya pertanyaan, kalian lebih sering datang ke orang atau lebih sering datang ke Google atau ke AI? Lebih sering mana? AI? Ya. Ya. Banyak dari kalian mungkin, gengsi ya mau nanya orang. Nanti dikira aku nggak tahu apa-apa. Ya, aku tanya Google saja ya, supaya ketok pinter gitu ya. Oke. Nah, kalian pemakaian gadget dalam sehari itu luar biasa. Melihat statistik, ada orang bilang dari statistik yang paling kiri kalian tuh ya, itu katanya 7,5 jam lebih setiap hari kalian ada di dunia maya atau di layar HP. Layar HP saudara itu menjadi hidup saudara. 7,5 jam sehari. Kalian berapa jam? Kalau di total dari pagi sampai malam kalian ada di layar HP kalian berapa lama? Nah, kalau melihat statistik yang di tengah, itu Indonesia paling banyak orang yang hidup di layar dibandingkan negara-negara lain. Heran nggak? Termasuk Brasil, termasuk Korea, termasuk Jepang, kalah semuanya. Indonesia paling jago, paling demen hidup di layar, paling demen ngakses HP atau laptop atau tablet ya. Oke, bagian kanan. Lah, Bu, idealnya satu hari itu boleh, maksudnya yang bagus itu berapa jam sih dalam sehari? Nah, menurut statistik yang paling kanan ini, tergantung usia. Kalau usia 0 sampai 2 sama sekali tidak boleh. Tapi buktinya sekarang anak bayi aja dikasih HP, ya enggak? Kalian pernah lihat enggak tetangga atau kakak atau tante kalian yang punya anak masih kecil, belum usia 2 tahun, belum bisa jalan pun sudah pakai HP? Betul, di beberapa tempat umum ya, entah itu di kafe atau entah di restoran atau di tempat mall, saya lihat anak bayi pun belum bisa jalan sudah pegang HP. Nah, padahal itu sebenarnya tidak ideal. 0 sampai 2 lebih baik tidak. Kemudian 2 sampai 5 tahun itu paling tidak setengah jam saja dalam sehari, tidak boleh lebih. Itu menurut idealnya loh ya. Faktanya nggak tahu. Kalau usia di atas 5 tahun sampai remaja, itu lebih baik 1 jam saja dalam sehari. Nanti kalau enggak, nanti kebablasan jadi kecanduan. Nah, bagaimana dengan anak remaja sampai orang dewasa? Berapa jam idealnya? Idealnya 4,5 jam dalam satu hari. Mungkin kalian enggak ngeh ya, enggak pernah ngitung ya, berapa lama kalian ada di dunia maya, ya. Oke, tapi ini wow, ya. Oke, berikutnya. Pertanyaannya, masalahnya, apakah generasi digital, yaitu kalian, termasuk generasi Z, memakai semua kemajuan teknologi itu dengan bijaksana? Sebenarnya enggak peduli berapa lama saudara ada di HP, tapi yang pertanyaan yang benar itu adalah ngapain kalian di HP? Ngapain kalian baca video atau dengerin video atau baca apa saja? Masalahnya apa? Seringkali kalian cuman baca HP tapi itu cuman untuk membunuh waktu. Artinya hanya untuk main-main, tidak membuat kalian pinter, tidak membuat kalian jadi orang lebih baik, cuman untuk menghabiskan waktu saja. Nah, kalau itu, maka itu tidak bijaksana. Ya, tidak bijaksana. Jadi sekarang masalahnya bukan berapa lama kalian ada di HP, tapi untuk apa kalian di HP. Kalau HP itu atau internet atau tablet atau laptop itu membuat kalian lebih pintar dan menjadikan orang lebih baik, nah, itu
bisa menjadi pertimbangan, ya, bisa menjadi pertimbangan. Oke, berikutnya, hati-hati. Karena apa? Kalau kalian dikuasai oleh gadget, dikuasai oleh alat-alat teknologi, hati-hati. Karena kalau kalian menjadikan gadget itu tuan, maka dia bisa menjadi tuan yang sangat kejam. Dia akan mengambil semua waktumu sampai kalian tidak tanggung jawab dengan sekolah, tidak tanggung jawab dengan keluarga, tidak membantu orang tua, tidak membantu orang lain, akhirnya cuma hidup untuk diri sendiri. Nah, itu sangat tidak baik. HP atau gadget itu bisa menjadi tuan yang akan menguasai kalian. Nah, gadget itu boleh dipakai tidak untuk menjadi tuan, tetapi menjadi hamba, menjadi pembantu, atau menjadi alat. Nah, kalau menjadi alat, kalian itu tuannya atau kebalikannya? Kalau kalian menjadikan gadget hamba atau menjadikan pembantu atau menjadikan gadget atau HP kalian itu menjadi alat, maka yang menjadi tuan siapa? Yang menjadi tuan siapa? Kita. Kalau kita yang menjadi tuan, maka kalian bisa mengontrol. Oke, aku nggak mau pakai. Oke, sekarang aku harus berhenti. Bisa. Tapi kalau tidak, maka kalian akan kebalik. Dia jadi tuan, kalian yang jadi alat. Dia yang jadi tuan, kalian yang akan jadi hamba. Nah, itu hati-hati ya. Jadi ini perhatian, bukan masalah lamanya, tapi juga bukan masalah tapi yang menjadi masalah adalah posisi. Kalian menjadi tuan atau kalian menjadi hamba. Kalau menjadi hamba, kalian dikuasai oleh HP. Tapi kalau kalian menjadi tuan, maka HP itu hanya menjadi alat yang baik untuk tunduk kepada saudara. Jadi saudara menjadi tuan yang baik, ya. Oke. Nah, teknologi itu Alkitab berkata, sebenarnya teknologi itu adalah dari Tuhan. Loh, kok bisa? Kan yang bikin manusia. Tapi kepandaian manusia siapa yang kasih? Siapa yang kasih? Manusia pinter-pinter karpe dewe? Enggak, kalian lahir itu Tuhan yang menciptakan. Tuhan yang memberikan kita akal budi. Maka kepandaian manusia itu Tuhan yang memberi, dan Tuhan yang memberikan izin untuk manusia bisa menciptakan banyak hal termasuk teknologi. Karena itu kita percaya teknologi itu dari Tuhan. Soalnya kalau tidak, manusia nggak akan dikasih pikiran pinter. Manusia dibikin bodoh sehingga dia nggak bisa lakukan apa-apa. Tapi kalau Tuhan kasih kepinteran, artinya teknologi itu Tuhan izinkan ada di sekitar kita, ya. Nah, karena itu kita harus pakai teknologi untuk memuliakan Tuhan. Kalau tidak, teknologi akan menguasai kita, gitu ya. Ini satu kutipan dari Kolose 1 ayat 16. Kalian bisa baca dari jauh? Bisa baca? Kita baca bareng-bareng ya. Oke, kita baca. 1, 2, 3. Sebab oleh Dia segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi diciptakan, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan diciptakan oleh Tuhan ya seharusnya. Yang baik tahta, kuasa, pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia. Untuk Dia itu siapa? Tuhan, Tuhan Yesus ya. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Baik yang ada di bumi, baik ada yang di surga. Semua diciptakan oleh Tuhan karena Tuhan yang mengizinkan, memberi kepandaian kepada manusia untuk melakukan. Termasuk teknologi, itu juga Tuhan yang mengizinkan ada. Ya, ini juga menunjukkan apa? Alkitab tidak anti teknologi. Ada enggak contoh di dalam Alkitab tentang teknologi? Menara Babel, betul, itu teknologi apa? Batu bata. Sampai sekarang masih dipakai itu teknologi batu bata. Ada lagi? Ada lagi? Banyak banget, Bait Allah. Itu? Ya, Bait Allah itu teknologi arsitektur, ya. Oke, dan lain-lain. Banyak, ya. Oke.
lanjut. Bagaimana memuliakan Tuhan dengan gadget kita? Kalau tadi dikatakan gadget itu atau teknologi dari Tuhan harus dipakai untuk memuliakan Tuhan, gimana caranya? Nah, paling tidak gadget kita harus diisi dengan alat-alat yang bisa menolong kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, kalau gadget kita isi dengan hal-hal yang tidak baik, maka akan menjadi gadget yang tidak baik, bukan? Tapi kalau gadget kita diisi dengan hal yang baik, maka itu akan menghasilkan hal yang baik. Kalau kita mengisinya dengan hal-hal yang bisa menolong kita dekat dengan Tuhan, maka gadget kita akan menolong kita untuk bertumbuh secara rohani, gitu ya. Jadi kita bisa memakai gadget kita untuk belajar firman Tuhan. Itu ya yang menjadi tujuan utama. Yayasan Lembaga Sabda sudah meluncurkan banyak sekali produk digital, diantaranya Alkitab digital, gitu ya, yang ada di HP kalian, entah biru, entah hijau, itu Yayasan Sabda dari yayasan kami yang membuatnya, dan sekarang dipakai oleh jutaan orang di Indonesia. Tapi banyak orang belum bisa pakai dengan maksimal. Biasanya orang pakai aplikasi hijau atau biru yang Alkitab Sabda itu hanya untuk buka ayat, padahal itu bisa untuk studi Alkitab. Nah, kita hari ini akan belajar ya, gimana caranya untuk memakainya untuk menjadi alat yang berguna untuk kehidupan rohani kita. Saudara, manusia bertumbuh dari makanan jasmani. Saudara makan makanan sehat. Kalau saudara makan makanan sehat, hidup saudara akan sehat. Kalau saudara makanan junk food, maka saudara akan, badan saudara juga tidak akan bertumbuh dengan baik. Sama dengan kehidupan rohani. Kehidupan rohani kita juga perlu bertumbuh dengan makanan rohani, ya, yaitu firman Tuhan. Kalau kita memberi makan firman Tuhan untuk jiwa kita, maka kerohanian kita juga akan bertumbuh dan kita akan semakin mengasihi Tuhan, ya. Dan gadget bisa dipakai untuk menjadi alat pertumbuhan rohani kita. Jadi gadget itu enggak selalu jelek, ya teman-teman. Gadget itu bisa menjadi alat yang berguna. Tapi dipakai untuk apa? Kalau kalian suka mengakses pornografi, ya saudara akan membuat hidup saudara menjadi hidup yang tidak baik. Tetapi kalau kalian memakai gadget itu untuk hal yang baik, maka itu akan menolong kalian menjadi orang yang lebih baik. Nah, kali ini kita akan belajar gimana gadget kita bisa menolong kita untuk pertumbuhan rohani kita, gitu ya. Nah, sekarang mungkin ada yang tanya, kenapa harus PA dengan Alkitab digital? Kan kadang-kadang kita cuma baca Alkitab saja udah cukup. Kenapa harus pakai alat digital untuk belajar Alkitab? Wah, alasannya banyak. Yang jelas praktis gitu ya, dan sangat relevan. Kemudian juga di internet sekarang ada banyak sekali bahan-bahan untuk menolong kita belajar Alkitab, ya. Entah itu tafsiran, entah itu kamus Alkitab, entah itu buku pengantar, dan lain-lain, itu sangat menolong untuk belajar Alkitab, gitu ya. Dan juga terkoneksi dengan internet, jadi saudara bisa PA kapan saja, di mana saja. Dan yang jelas saudara bisa share ke orang lain. Itu yang sering anak remaja suka lakukan ya. Dan yang lebih lagi, kalau kalian PA dengan buku, kalian akan cepat bosan. Tapi kalau kalian PA dengan gadget, kalian akan merasa lebih senang, ya. Selain itu juga dengan gadget kalian bisa share, oke? Jadi kenapa PA itu penting dalam kehidupan kita? PA itu pendalaman Alkitab ya. Kenapa penting? Oh banyak, untuk mengenal Allah dan kehendaknya, ya. Yang jelas Alkitab bisa menolong kita untuk mengenal Tuhan dengan baik, untuk mengenal diri sendiri dengan baik. Kemudian untuk dikuatkan, untuk dihibur kalau kalian merasa frustrasi, kalian merasa sedih, itu Alkitab bisa menolong kita. Juga untuk mengatasi masalah-masalah pribadi atau kelompok yang sedang saudara hadapi. Juga untuk supaya kalian selalu menang di dalam pencobaan. Seringkali kalian anak-anak remaja saya lihat ya banyak frustrasi karena pengen hidup lebih baik tapi selalu jatuh ke tempat yang sama, nggak bisa maju-maju, hidup rasanya stuck gitu ya, hidup rasanya nggak bisa maju. Nah,
Saudara, firman Tuhan akan menolong saudara bertumbuh sehingga saudara tidak lagi stuck dan saudara bisa maju bersama dengan Tuhan. Nah, bagaimana memulai PA? Caranya mudah, jelas saudara harus berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus, karena untuk mengerti firman Tuhan nggak bisa hanya dengan pikiran kita. Roh Kudus akan menolong. Kemudian rendahkan hati kita untuk dibentuk. Kita harus mau taat, kita harus mau berubah. Kalau kita nggak mau berubah ya sulit ya. Kemudian siapkan pikiran untuk diajar. Firman Tuhan yang masuk itu menolong kita untuk belajar lebih baik dan mengubah hidup kita. Lalu yang jelas gunakan alat-alat yang tepat. Selama ini banyak anak remaja bahkan orang dewasa males untuk belajar Alkitab karena nggak punya alat yang tepat. Nah, kali ini saudara, Tuhan memberikan alat yang sangat tepat sekali untuk kita belajar HP. Kemudian miliki kerinduan untuk menjalankan kehendaknya, rindu untuk berubah, rindu untuk menjadi orang yang lebih baik, rindu untuk menjadi orang yang berguna, rindu untuk menjadi orang yang bisa menolong orang lain, gitu ya. Itu sangat baik. Karena itu, saudara, orang yang cerdas, orang Kristen yang cerdas harus belajar Alkitab. Maka saudara akan bertumbuh. Iman saudara tidak akan mandek di situ-situ aja. Tapi saudara bisa belajar firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan dengan baik. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar PA dengan metode sabda. Apa itu metode sabda? Sabda itu kalau disepel S, A, B, D, A. Oke, kita akan hafalkan 5 huruf ini ya, karena ini singkatan. S, A, B, D, A. Masing-masing huruf itu adalah ada singkatannya, ya. Oke, kita akan lihat bersama singkatannya. S itu simak. S itu apa? Simak, ya. Ketika kita melakukan PA, langkah pertama adalah baca teks Alkitab yang akan dipelajari berulang-ulang sampai kita mengerti, sampai kita bisa membaca semuanya. Nah, anak remaja sering bilang, Bu, bosan kalau baca berulang-ulang. Oke, nggak usah berulang, baca 1 kali. Kemudian yang kedua, dengar 1 kali. Karena sekarang ada Alkitab audio, kalian nggak usah baca. Saudara bisa download Alkitab audio, kalian nggak usah baca, tapi dibacakan sehingga kalian bisa mendengar. Lalu satu cara yang lain, sekarang ada banyak versi, versinya banyak banget. Jadi kalian bisa membaca dari berbagai versi sehingga kalian bisa mengerti lebih baik, ya. Saudara bisa membandingkan, nanti kita akan ajarin bersama-sama ya. Kemudian yang kelewat. S, A-nya adalah analisa. S tadi apa? Simak. A, analisa. Kalian sudah belajar 2 kata ya. S, A, analisa. Analisa itu ngapain? Meneliti setiap kata-kata penting, kata-kata yang sulit, kata-kata yang diulang-ulang, dan juga melihat dengan latar belakangnya, latar belakang tokoh, latar belakang tempat, latar belakang peristiwa dari teks yang dibaca. Dulu sulit banget, kalian harus beli buku kamus, buku ensiklopedia, buku macam-macam gitu ya. Tapi sekarang sudah ada di aplikasi, sehingga kalian nggak usah beli buku. Oke, yang B, S-A-B, B belajar. Oke, S apa? A apa? B belajar. Pelajari apa saja yang sudah ditemukan dari langkah yang sebelumnya, yaitu analisa. Dari hasil membaca analisa, maka kalian mendapatkan banyak sekali informasi. Dengan pertolongan Roh Kudus, simpulkan apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita melalui teks Alkitab. Kalian nanti akan praktekkan ya, nanti kalian akan buka HP saudara, nanti kalian akan praktekkan bareng-bareng. Ini saya hanya memberikan overview saja. Jadi B adalah belajar. Belajar apa yang Tuhan ingin saudara pelajari, ya. Kemudian A yang ketiga, A yang kedua, S-A-B-D, D dulu. D, doa dan diskusi.
D apa? Doa dan diskusi. Oke, S. A. B. Belajar. D. Doa dan diskusi. Nah, dari apa yang saudara sudah dapatkan pelajaran itu, saudara doakan. Minta supaya Tuhan menerangi pikiran kita sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan dan hidup kita diubahkan. Lalu diskusikan pelajaran itu dengan teman-teman yang lain, gitu ya. Nanti kakak-kakak mentor di acara yang lain akan menolong kalian untuk mempraktekkan itu ketika kalian belajar firman Tuhan, gitu ya. Oke, yang terakhir A, aplikasi. Jadi A-nya ada dua ya. A-nya yang satu analisa, yang satu aplikasi. Oke, ulangi dari awal. S, A, B, D, diskusi atau doa, A, terakhir aplikasi. Nah, saudara, ketika kalian belajar firman Tuhan, nggak bisa itu cuma di kepala saja, harus dijalankan. Seperti Yakobus bilang, firman jangan hanya didengar, jangan hanya menjadi pendengar saja, tetapi harus menjadi, jangan hanya menjadi pendengar, tapi harus menjadi pelaku firman Tuhan, gitu ya. Jadi kalau sudah belajar, apa yang Tuhan ajarkan harus dilakukan supaya kita bertumbuh. Kalau kita cuma belajar hanya untuk pengetahuan, kita nggak akan bertumbuh, tapi harus belajar untuk diaplikasikan. Jadi metode ini adalah metode PA digital untuk generasi digital. Karena sekarang yang pakai sebagian besar adalah orang-orang dari generasi digital, maka PA digital ini akan menolong mereka untuk terus bisa belajar dengan cara baru. Kalau kalian belajar dengan cara lama, saudara mungkin nggak tahan. Harus beli buku, harus baca banyak, tapi dengan aplikasi kalian akan bisa menolong banyak. Nanti kalian akan mendapatkan tutorial secara penuh dari Pak Hadi. Nanti Pak Hadi akan menolong kalian untuk praktek gimana caranya memakai aplikasi yang kalian punya, ya. Jadi, saudara, harapan saya kita semuanya setelah nanti belajar mengaplikasikan tadi ya, memakai alat yang dibuat oleh Yayasan Bakas Sabda, kalian akan punya disiplin untuk membaca, belajar, dan melakukan firman Tuhan. Oke? Sekarang kalian punya alat, jadi enggak ada alasan untuk saudara susah belajar Alkitab. Enggak, sangat tidak susah. Kalian akan belajar nanti, lihat aplikasi itu akan sangat menolong kalian untuk belajar. Oke? Nah, sekarang ini penutup, ini closing statement saya. Setelah nanti saudara belajar PA digital, maka kalian harus menjadikan gadget kalian menjadi alat untuk pertumbuhan rohani kalian. Bukan hanya kalian, tapi teman-teman kalian saja. Saudara nggak mau bertumbuh sendiri toh? Punya teman nggak? Punya teman? Lebih banyak punya teman atau punya musuh? Oh, sama. Oke, kita akan ucapkan bareng-bareng ya. Gadgetku untuk pertumbuhan rohaniku dan teman-temanku. Oke, silakan bicarakan, suarakan dengan keras. Gadgetku untuk pertumbuhan rohaniku dan teman-temanku. Nah, sekarang gadgetmu di mana? Bisa diangkat gadgetnya? Nah, sekarang gadgetnya diangkat. Sekarang bilang, ucapkan bareng-bareng. 1, 2, 3. Gadgetku untuk pertumbuhan rohaniku dan teman-temanku. Oke. Kita mulai ya. Nanti sambil saya menjelaskan, adik-adik semua akan mengikuti gitu ya. Jadi akan sesuai dengan apa yang saya arahkan. Nanti adik-adik bisa mengikutinya semuanya. Oke. Ya, yang jelas aplikasi ini harus terinstall di Android HP adik-adik semuanya. Kalau belum silahkan download. Ini tadi Bu Yulia sudah menjelaskan PA pendalaman Alkitab dengan metode Sabda. Jadi yang tadi SABDA. Jadi saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi Alkitab itu bukan hanya berdiri sendiri, tetapi
terintegrasi dengan metode Sabda supaya kita bisa memahami Alkitab dengan cara yang sistematis. Oke. Sudah semuanya? Ada yang masih belum? Sudah ya, kita mulai bagian awal. Simak. Simak adalah belajar teks Alkitab secara berulang-ulang, atau juga ini bisa dengar audio, dan kita bisa belajar menggunakan dalam berbagai macam versi. Nah, ini ada 2 langkah ya, jadi simak. Jadi kita bisa membaca secara berulang-ulang sehingga kita mengerti apa konteks dari bacaan kita. Ini contohnya, kita bisa melihat misalkan ada tempatnya, ada siapanya, bagaimananya. Lalu kita juga bisa membandingkan versi-versi yang lain. Jadi bukan hanya satu versi saja. Misalkan kita kesulitan untuk memahami satu versi, kita bisa melihat dengan versi yang lain. Ini fungsi untuk bandingkan. Jadi simak, ada 2, membaca dan membandingkan. Contohnya kita akan belajar dari 2 Timotius 3 ayat 16. Nah ini, kita akan mulai bersama-sama. Pertama, kita akan membuka ayat 2 Timotius 3 ayat 16. Caranya adalah, kalau untuk yang pertama kali, silakan buka halaman menu navigasi ayat di paling atas. Itu tertulis, buka menu navigasi ayat, lalu kita akan membuka 2 Timotius 3 ayat 16. Ini ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Ini yang pertama dengan tab telusuri, lalu dengan tab ketik atau tab pilih. Jadi ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Kita akan mulai dari langkah pertama dulu, yaitu telusuri. Telusuri dengan cara pilih kitabnya, ini 2 Timotius, pilih 2 Timotius, lalu pilih pasal, nanti ketik 3, lalu ayatnya, ketik 16. Ini cara pertama, kita mencari ayat dengan fungsi telusuri, tab telusuri. Oke. Yang kedua, bisa dengan cara mengetik. Kita tadi belajar 2 Timotius 3 ayat 16. Silahkan ketik saja 2 Timotius 3 ayat 16. Oke. Ya. Oh, sudah. Oke. Yang ketiga, kita bisa dengan memilih, yaitu memilih kitabnya, lalu pilih pasalnya, lalu pilih ayatnya. Jadi ini untuk membuka ayatnya. Jadi teman-teman sudah bisa semua ya, adik-adik semua. Oke, ini ayat yang kita pilih bisa langsung tampil di sini. Langsung kita bisa membaca satu pasal. Oke, bisa semua ya, nggak kesulitan ya. Oke, yang kedua, menambahkan versi. Nah, ini fungsinya supaya kita bisa membandingkan versi yang saat ini ada. Kalau baru pertama kali, versi yang terinstall adalah hanya 1, yaitu versi TB, versi terjemahan baru. Oke, bagaimana caranya? Yaitu buka pilih versi, menu pilih versi yang tertera di menu TB itu, drop down. Lalu pilih versi lainnya. Pilih versi lainnya. Setelah terpilih, ada beberapa versi yang bisa kita pilih, silakan dicentang saja. Dicentang versi yang kita pilih. Contoh, kita punya di aplikasi Sabda ini ada ratusan versi Alkitab. Ini ada bahasa Indonesia, ada bahasa asing, ada bahasa suku atau daerah. Silakan pilih versi yang akan kita download atau kita install. Minimal teman-teman semua install, pasang versi terjemahan baru sudah, AYT, Bahasa Indonesia Masa Kini, New English Translation, dan Jawa 1981. Silakan download versi yang ada, 4 ini ya minimal, dengan cara mencentang. Saya tunggu ya. Ini terus. Tadi kan pilih semua, dikelola versi, pilih beberapa ayat. Nanti kalau kesulitan tinggal
pilih tombol cari di sini, lalu ketikkan versinya dan centang. Oke. Ada yang kesulitan, nanti dibantu sama kakak-kakak ya, ada Reza, ada Ana, sama Elan, Kak Elan. Ada yang belum bisa untuk memilih versi? Minimal 4 versi ini ya untuk bisa diinstal, supaya bisa ngerti untuk membandingkan versi. Oke, sudah semua? Ada yang belum? Ada yang belum? Angkat tangan. Ada yang belum? Belum ya, oke. Ya mungkin dari adik-adik semua baru pertama kali ya untuk mendownload versi-versi Alkitab ini. Biasanya hanya standar untuk baca saja ya. Nah, kita bisa lihat aplikasi ini punya ratusan versi Alkitab, sehingga kita bisa membandingkan. Bahasa suku juga banyak. Kalau kita lihat ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Toba, dan yang lain sebagainya. Ada yang belum? Angkat tangan. Oke, sudah ya, kita lanjut ya. Oke, setelah kita menginstal versi 4 yang ada, lalu kita baru bisa membandingkan versi. Tadi kita sudah bisa melihatnya di menu terunduh ya, tab terunduh. Versi-versi apa yang sudah terinstall itu di versi terunduh. Ini yang sudah di-download ya. Lalu setelah semuanya ada, versi-versi yang kita inginkan, baru kita bisa membandingkan versi-versinya, yaitu dengan fitur belah. Jadi untuk fitur belah itu untuk membandingkan teks Alkitab per pasal. Per pasal untuk 2 versi. Caranya adalah buka panel navigasi, menu 3 baris di kanan atas. Kiri atas kalau dari sini ya, kiri atas. Sudah. Lalu muncul menu, pilih menu belah. Setelah menu belah, lalu pilih versi yang akan kita inginkan. Nah, ada yang ketinggalan tadi. Jadi ini pilih menu 3 baris, lalu pilih mode belah, lalu pilih versinya. Pilih versi yang bahasa Jawa dulu, 1981. Silahkan pilih versi Jawa 1981. Oke, sudah semua? Ada yang masih kesulitan? Untuk memilih versi? Ada yang kesulitan? Sudah semua? Oke, sudah semua ya? Ada yang belum? Oke. Setelah kita pilih, maka kita bisa lihat versi yang sudah kita pilih tadi. Ini versi terjemahan baru sama versi Jawa 1981. Maka di atas akan ada versi defaultnya TB, di bawah adalah versi yang kita pilih tadi. Jadi ada 2 versi yang bisa dibandingkan. Ini per pasal. Per pasal. Jadi ketika kita membaca dan kesulitan untuk memahami, kita bisa membandingkan versi yang lain untuk mudah mengerti. Jadi versi-versi ini banyak ya. Tadi ada versi yang bahasa Indonesia sehari-hari, ada versi terjemahan sederhana Indonesia juga, tapi kita pilih saat ini yang bahasa Jawa. Nah, nanti kalau modenya juga bisa pilih tengah untuk bisa mode speed yang lain. Kalau misalkan kita buka tab bentuknya landscape, pilih aja yang tengah ini supaya speednya beda, panelnya beda, tidak horizontal tapi vertikal. Oke, sudah ya, sudah semua ya. Lalu bagian kedua adalah
membandingkan teks Alkitab per ayat. Kalau tadi adalah per pasal, sekarang adalah per ayat. Dengan per ayat. Oh sorry, ini dengan fitur belah kita bisa pilih yang lain ya. Ini bisa pilih selain versi yang Jawa 18.1. Jadi untuk pilih versi yang lain tinggal pilih yang menu drop down, pilih saja. Maka nanti akan dibuka versi yang sudah di-download tadi. Silakan pilih versi yang lain. Misalkan saya pilih Alkitab yang terbuka, maka panel yang bawah akan berganti menjadi Alkitab yang terbuka. Jadi ada dua versi yang bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita supaya kita bisa paham. Sekali lagi ini bisa diganti, bisa di-download yang lain sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu selain membandingkan teks dalam bentuk pasal, tapi kita juga bisa membandingkan dalam ayat per ayat. Kalau tadi hanya dua versi, tapi dengan per ayat kita bisa membandingkan dalam beberapa versi yang sudah kita download tadi. Caranya adalah pilih ayat. Pilih satu ayat dulu, yaitu tadi 2 Timotius 3 ayat 16. Lalu pilih menu bandingkan, menu 3 baris di atas. Maka akan tampil teks Alkitab dalam berbagai macam versi yang sudah kita download tadi. Oke, dari sini ada yang kesulitan? Misalkan tadi 2 Timotius 3 ayat 16 ya, nih contohnya dari versi BIMK. Semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Jadi dengan per versi ini menolong sekali orang-orang untuk mengerti ayat yang ingin dipelajari. Misalkan kesulitan dengan terjemahan baru, kita bisa membandingkan dengan versi lainnya sesuai dengan keinginan kita. Kalau bahasa ibu mudah dimengerti dengan bahasa Jawa, bisa juga. Ada Jawa Suriname juga yang bahasanya Jawa Ngoko gitu. Jadi misalkan itu mengena di hati adik-adik, bisa di-download juga untuk bisa mengerti. Oke, sudah ini ya untuk membandingkan ayat per ayat. Sudah semua ya? Oke, sudah. Lalu yang bagian berikutnya terkait dengan simak, kita bisa melakukan pencarian ayat. Jadi tadi kalau mendapatkan teks Alkitab tidak menggunakan menu yang disebutkan di awal tadi, tapi juga dengan melakukan pencarian. Melakukan pencarian gampang dengan menu loop pencarian di kanan atas ya. Di kanan atas menu pencarian, lalu ditampilkan menu untuk pencarian. Ini ada pilih versinya. Tadi kalau ada beberapa versi, ini contohnya versi TB. Lalu masukkan kata kuncinya. Contoh di sini kasih. Atur batasan. Nah, ini juga yang bisa kita batasi di gambar ikon buku ini. Batasannya. Ini adalah batasan buku-buku atau kitab-kitab yang ingin kita cari dari mana saja. Pilihannya ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita bisa pilih beberapa kitab atau beberapa kitab sekaligus atau beberapa saja. Silakan pilih. Lalu dari situ klik OK, maka akan tampil hasilnya. Ini contoh hasil pencarian yang kita dapatkan ketika kita mencari kata kasih. Oke. Jadi dalam fitur pencarian ini sebenarnya tidak hanya satu cara ini yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu untuk mencari kata itu beserta semua variasinya. Contohnya, ketika kita cari kata baptis, maka imbuhan atau akhiran itu juga akan muncul. Contohnya baptis, kita akan cari kata baptis, semua imbuhan dan akhiran pun akan muncul. Contoh pembaptis, dibaptis, baptiskanlah, yaitu akan muncul. Kita tinggal memasukkan katanya saja, kata baptis, tanpa ada imbuhan apapun, maka akan dapatkan. Oke. Sudah coba semua ya. Lalu yang kedua, cara pencariannya adalah dengan menambahkan operator plus. Operator tambah plus di depannya. Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan hasil persis, sama persis dengan katanya itu sendiri. Jadi tidak ada imbuhan atau akhiran. Jadi contohnya, kalau kita cari kata baptis,
plus baptis, maka yang muncul adalah kata ayat-ayat yang mengandung baptis saja, kata baptis saja. Oke? Ada yang bisa ngikutin? Sudah bisa ngikutin? Oke ya. Lalu yang ketiga, untuk mencari frasa. Misalkan kita mau mencari frasa kota Daud, nah itu tidak bisa mencari dengan cara yang biasa, tetapi harus ditambahkan tanda kutip. Contohnya ini, kita akan mencari kota Daud, maka harus tambahkan kata kutip, maka akan mendapatkan hasil yang kita inginkan, frasa kota Daud. Oke, sudah semua? Oke, kita akan uji ya. Oke, ini latihan pertama. Berapa kali kata salib dengan pencarian tepat ya muncul dalam kitab Injil menggunakan versi TB? Ya, silakan. Ada batasannya ya, batasannya kitab Injil saja. Berapa kali kata salib muncul di dalam Alkitab? Oke. Kitab Injil. Adik ini sudah Langsung dapat. berapa? 12. Ada yang lain? Ada yang lain? Sama-sama salah 12. Ada yang lain? Semua setuju 12 atau belum cari? Ayo cepetan. Ada yang nomor lain? Ada saingan nomor lain? Apa 12 semua hasilnya? 24. 44. Nah, 12, 44, 30. Versi TB. Versi TB ya. Kita menjawab bahasa Indonesia 18. 28. Ada yang mau lelang? Ada orang lain? Banyak kan dari 12, 18. Kata kuncinya ya pencarian tepat dalam kitab Injil. Dalam kitab Injil. Ya, 28. Oke. Oke, Jawabannya adalah kita lihat 12. Ya. Ya. Jadi lihat batasannya ya. Jadi batasannya adalah pencarian tepat sama kitabnya. Tadi kitab Injil saja. Jadi bisa dipilih dengan batasan buku. Ya, jangan khawatir, Pak Haji masih punya beberapa pertanyaan. Ya, kalau mau kejadian kita akan berjuang lagi, oke? Yes. Oke, ini ada satu lagi latihan yang kedua. Berapa kali frasa anak domba muncul dalam seluruh PL untuk versi TB? Seluruh perjanjian lama 34. Oke, ya 34. Ada yang lain yang beda? Sama? Siapa yang nomor lain? Ada yang nomor lain? Perjanjian lama batasannya hanya perjanjian lama saja. 523. Oke. Anak domba frasa ya. Frasa anak domba. Tidak boleh anak sendiri, domba sendiri tidak boleh. 34, oke. Ya. 34 lawan 500 tadi ya. Oke. Hasilnya Hasilnya adalah 34. Ya. 34. Ya. Masih ada lagi Pak Adi? Sudah Bu, itu aja. Dua aja. Oke. Kesempatan nanti. Ya. Masih ada kamu ya. Ya. Oke. Itu kita sudah belajar simak ya untuk kita membaca teks Alkitab secara berulang-ulang supaya bisa mengerti. Lalu bagian kedua dari metode sabda adalah analisa. Analisa kita akan meneliti dan mengamati teks Alkitab itu sendiri. Itu ada berisi kata-kata penting, ada kata-kata yang sulit, kata-kata yang diulang, atau bisa belajar latar belakang atau konteksnya. Biasanya kalau Pak Pendeta itu belajarnya dari buku-buku gitu, ada buku dari kamus, ada ensiklopedia, ada peta, ada tafsir Alkitab,
Dan ini kalau dikumpulkan tuh bukunya banyak sekali. Tapi saat ini kita sudah punya aplikasi yang terintegrasi di satu device saja, yaitu kita akan integrasikan aplikasi Alkitab kita dengan aplikasi kamus, aplikasi Alkipedia, aplikasi peta, dan aplikasi tafsiran. Oke, tadi teman-teman semuanya sudah menginstalnya ya, jadi harapannya bisa. Lalu pertama kita akan melakukan analisa menggunakan Alkipedia. Caranya sama, harus memilih satu ayat dulu. Ini contohnya tadi 2 Timotius 3 ayat 16, pilih menu 3 titik di kanan atas, lalu pilih panduan. Maka akan muncul aplikasi Alkipedia. Bentuknya seperti ini gitu. Nah, isinya apa? Isinya penjelasan singkat, isi pasal, garis besar, judul perikop, tokoh-tokoh. Jadi ini lebih ke fakta dari teks Alkitab itu sendiri gitu ya. Kita nggak mengarang-arang, tapi itu bukti, fakta dari teks Alkitab. Nah, kita belajar dari Alkipedia. Lalu selain itu sudah bisa semua? Sudah bisa ya? Ada yang terlewat? Sudah bisa semua? Bisa mengakses aplikasi Alkipedia? Oke, ini contohnya ketika kita buka 2 Timotius 3 ayat 16, ini karena per pasal ya, jadi kita bisa lihat penjelasan singkatnya, semua kitab suci yang diilhami, tentang isi pasalnya, kemurtatan diprediksi, sumber orang percaya, kitab suci gitu. Jadi topik-topik pentingnya itu. Lalu selain itu, kita juga bisa mendapatkan bahan-bahan Badeno, yaitu bahan-bahan Alkitab yang bermultimedia. Tadi sempat disebutkan untuk mempelajari Alkitab itu tidak hanya bentuk teks saja, tapi bentuk audio. Nah, ini sudah terintegrasi dengan situs Badeno, tapi ini harus terkoneksi dengan internet. Jadi ketika klik maka akan diarahkan untuk membuka di browser. Itu harus akses internet. Nah, ini ada aplikasi Badeno di aplikasi Alkipedia. Oke, sudah. Lalu yang kedua, yang berikutnya juga terintegrasi dengan Badeno AI. Jadi ada bahan-bahan yang kita generate menggunakan AI. Jadi selain tambahan dari buku-buku yang sudah ada, kita juga mengenerate supaya orang-orang bisa memahami atau pelajari lebih lanjut. Ini contohnya ringkasan, ada latar belakang, topik, nama tempat, 5W2H, kita bisa pelajari lebih dalam lagi. Lalu sebenarnya ada satu lagi menu AI di tombol Alkipedia. Kalau sudah memasang, ini juga bisa dipilih dan aplikasi akan diarahkan ke menu chatting sebenarnya. Menu chatting, dan kita bisa mengetikkan selain yang sudah tertera dalam aplikasi Alkipedia tersebut. Jadi pengen menginput apa saja, silakan bisa dibuka. Nanti akan dipelajari lebih lanjut ketika training berikutnya di minggu depan. Ini contohnya 2 Timotius 3, saya tanya apa latar belakang sejarah dari 2 Timotius 3. Nah, itu akan dijelaskan lebih lanjut. Terus ini tentang apa ajaran Kristus yang dijelaskan dalam pasal ini, itu juga dijelaskan. Jadi ini bantuan untuk bisa memahami teks Alkitab yang ingin kita pelajari. Oke, ada yang kesulitan di sini? Nggak ada ya? Kalau sudah terinstall harusnya lebih gampang. Oke, yang kedua adalah ini contoh untuk yang per kitab. Kalau tadi per pasal, ini per kitab. Kalau per kitab informasinya ada informasi tentang statistik, latar belakang kitabnya apa, garis besarnya, tujuannya, dan hal-hal yang lain. Ciri khas kitab itu apa saja. Jadi setiap kitab itu beda. Ini bisa dilihat di intro. Dari pilihan yang di menu pasal ini, itu paling atas sendiri adalah intro. Oke, yang kedua, kita bisa melakukan analisa dengan kamus Alkitab. Dengan kamus Alkitab. Contohnya yaitu dengan cara pilih teks ayat yang kita pilih, yaitu 2 Timotius 3 ayat 16. Silakan pilih, lalu pilih menu 3 titik. Menu 3 titik yang ini ya, yang di highlight. Lalu pilih kamus. Pilih menu kamus, maka akan ada garis bawah.
Ini adalah kata-kata yang ada dalam kamus Alkitab. Ini contohnya adalah kata tulisan, kata Allah ada kesalahan dan kebenaran. Ini adalah kata-kata yang ada dalam kamus Alkitab. Oke, sudah bisa untuk belajar ini? Nah, ini kalau kita pilih tulisan, maka akan ada highlight definisinya singkat. Kalau ingin lebih lanjut, klik pilih kamus. Maka akan lebih jelas lagi, lebih banyak lagi informasi yang kita dapat. Ini akan diarahkan ke aplikasi kamus Alkitab. Dan adik-adik semua bisa mendapatkan bahan kamus itu tidak hanya satu sumber saja, tetapi banyak sumber. Kalau dikumpulkan dalam buku-buku kamus itu banyak, tebal sekali ya. Kalau KBBI pernah tahu kan, KBBI aja tebal segini itu. Ini kamus Alkitab juga kita punya tebal juga ensiklopedia, dan ini banyak kamus di dalamnya. Nah, ini kita bisa membandingkannya. Ini contohnya ada kamus pedoman, ada kamus tokoh, ada kamus kecil, dan yang lain-lain. Nah, ini tinggal pilih aja yang sesuai yang kira-kira kita mengerti yang mana gitu. Yang jelas sudah diberikan informasinya. Nah, contohnya kita kalau mau lihat informasi tentang Timotius, ya bisa saja kita ketik aja Timotius, lalu tentang informasi tentang Timotius itu dijelaskan. Ini yang saya suka juga, ini ada penjelasan tentang Timotius. Paulus sangat senang melihat orang muda, dan walaupun belum lama berselang bernapas dan gerakan dengan daya. Ada penjelasan tentang Timotius. Kalau adik-adik pengen mengerti tentang Timotius atau tentang tokoh-tokoh yang lain, bisa cari di kamus Alkitab. Oke, ada yang kesulitan? Sudah ya? Kita akan belajar analisa Alkitab, teks Alkitab menggunakan tafsiran. Tafsiran itu adalah bahasan yang sudah dipelajari oleh orang-orang yang ahli. Jadi para pakar-pakar Alkitab itu sudah menuliskannya. Jadi ini lebih baik dipelajari terakhir supaya kita bisa membandingkan ya dengan pelajaran diri sendiri dengan pelajaran yang sudah dibandingkan oleh para ahli. Nah, ini contohnya 2 Timotius 3 ayat 16, pilih satu ayat. Lalu menu 3 titik, pilih tafsiran. Lalu akan dibukakan aplikasi tafsiran. Ini ada beberapa buku yang ada sumbernya dari MHC, dari UTLE, TSK, Treasury Scripture Knowledge, itu bahan-bahan referensi silang, ada Full Life dan yang lain-lain. Bahkan juga ada bahan SH, bahan renungan. Jadi kalau pengen yang reflektif ringan, itu juga bisa pakai santapan harian atau pakai MHC yang juga reflektif. Lalu misalkan kita pilih Wycliffe, dan kita akan dipilih hasilnya. Jadi bisa pilih sesuai keinginan kita untuk mempelajari. Bisa buka satu persatu tabnya di sini, tapi yang saat ini saya buka adalah untuk yang Wycliffe. Oke, jadi ini pilihan setelah kita mempelajari semuanya ya. Kita pelajari semua, kita gali semuanya, baru kita bandingkan dengan aplikasi tafsiran ini. Oke, sudah ya. Oke, yang berikutnya adalah analisa menggunakan peta Alkitab. Peta Alkitab ini kalau di menu di aplikasi simbolnya seperti target gitu ya. Ini target titik seperti ini, tanda peta. Ini akan terlihat di paling akhir ayat, di akhir ayat akan terlihat. Nah, itu tinggal pilih saja. Contohnya ini karena kita belajar 2 Timotius 3, maka kita bisa belajar konteks 2 Timotius 3, dan ini di ayat ke-11 paling akhir. Ini contohnya ada tanda peta. Nah, ini ada peta di Antioquia karena teksnya ada Antioquia, maka ini ada peta yang di Antioquia. Ini previewnya, dan ketika kita klik, maka kita akan masuk ke Google View sebenarnya, Google Map, dan itu adalah peta saat ini real. Nah, ini harus koneksi internet ya. Kalau ini harus koneksi internet. Jadi kalau pengen lihat kondisi kota saat ini di dunia itu seperti apa, di Alkitab di dunia saat ini seperti apa, nah ini kita bisa melihat di aplikasi peta. Ya, tuh. Oke, sudah semua tadi ya, beberapa aplikasi yang sudah kita pakai untuk melakukan pendalaman Alkitab sampai ke peta Alkitab. Ada yang masih kesulitan? Oke, sudah semua ya, gampang. Nah, tadi kita sudah belajar
huruf pertama dan kedua, yaitu simak dan analisa. Yang ketiga adalah belajar. Belajar, kita akan menemui hasil-hasil yang ingin kita pelajari. Nah, ini tadi sudah simak dan analisa, dan tentu saja kita belajar bukan hanya dengan pengertian diri sendiri, tetapi karena kita belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, kita memohon supaya Roh Kudus, supaya Tuhan menolong kita, supaya kita bisa belajar menggali firman Tuhan dan kita bisa lakukan dalam hidup kita gitu. Nah, ini untuk mempelajarinya, karena kita biasanya lupa ingatan atau cepat lupa gitu, maka di aplikasi Alkitab itu ada fitur untuk menulis catatan dan menulis atau menandai teks yang ingin kita hafal atau kita ingat. Ini yang pertama, belajar dengan menandai ayat. Caranya adalah memilih satu versi lagi, 2 Timotius 3 ayat 16, lalu pilih icon plus. Oke. Pilih icon plus, lalu pilih sorot. Sorot itu highlight kalau dalam bahasa Inggris ya, highlight atau nanti stabilo. Lalu pilih warna yang akan kita stabilo. Ini contohnya. Nah, ini setelah kita pilih, maka akan disorot teks ayat yang ingin kita tandai, yaitu 2 Timotius 3 ayat 16. Ini yang warna hijau ini sudah kita highlight, sudah kita sorot. Jadi kita kalau ingin mengingat, kita bisa lihat melalui tampilan visual ini ya. Oke, ada yang kesulitan? Oke, sudah ya. Lalu berikutnya, belajar juga bisa dengan mencatat. Jadi tidak perlu kertas, di aplikasi Alkitab itu sudah tersedia untuk mencatat. Yaitu pilih versi ayatnya sama, lalu tombol plus juga, lalu pilih catatan, tapi lalu silahkan ketik catatan yang ingin kalian tulis, yang berkesan, yang penting bagi kalian ketika mempelajari ini bisa ditulis di sini. Maka kalau sudah ditulis, maka akan ada ikon kertas di kanan ayat. Oke. Ada yang kesulitan? Pilih ayat, lalu pilih menu plus, pilih catatan dan ketik tulis, maka akan disimpan dengan ada ikon kertas. Oke, sudah ya. Dan ini bukan bisa tiap ayat bisa ditulisin, bukan hanya satu ayat saja. Oke, sudah semua ya. Nah, untuk melihat marka, karena tadi mungkin lupa ya, jadi sudah buka banyak versi, banyak kitab, ayat mana yang dulu yang pernah saya tandai, ayat mana yang dulu pernah saya tulis catatan. Nanti bisa lihat dengan melihat marka, yaitu dengan menu 3 baris di kiri atas. Menu 3 baris kiri atas, ini ada menu marka. Pilih menu marka, lalu pilih salah satu catatan atau sorot. Maka kalau tadi sudah menulis catatan, maka akan dibuka daftar catatan yang sudah ditulis. Atau kalau ketika sorot tadi ada daftar yang sudah disorot. Oke? Ada yang ketinggalan? Tinggal. Iya. Iya. Oke, tinggal 3 slide lagi. Pak, kita izin bisa perpanjang waktu. Ya, oke, cepat aja ya. Oke, kita cepat aja. Oke, kita bisa lihat itu. Nah, ini menu menyinkronkan marka itu kalau sesuatu yang sudah kita tulis dan kita ingin buka di device yang lain, kita bisa lakukan, tapi harus bikin akun. Ini caranya. Ada pengaturan, ada menu sync, lalu kita bikin akun. Kalau belum pernah bikin akun, kalau sudah tinggal login aja, lalu akan otomatis ke sync, akan ke sinkronisasi. Jadi kalau kalian semua punya lebih dari satu device, punya lebih dari satu HP, maka akan bisa otomatis tersinkronisasi. Oke, ini ya untuk 3 tahap yang sudah kita lalui. Yang terakhir adalah
doa dan diskusi. Doa dan diskusi yang penting supaya kita memohon pertolongan Tuhan, kita dialog dengan Tuhan, tapi kita juga dialog dengan orang-orang di sekeliling kita, dengan teman-teman kita, dengan rekan-rekan kita. Kita dialog dengan Tuhan supaya Tuhan menerangi hati dan pikiran kita, supaya kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita bisa sharingkan apa yang sudah kita pelajari melalui kelompok PA, melalui media sosial. Nah, di sini di fitur ini juga sudah tersedia untuk doa dan diskusi. Misalnya kita akan membagikan di grup WA, grup Telegram, atau yang lainnya. Ini contohnya adalah dengan membagikan 2 Timotius 3 ayat 16 ini dengan pilih menu 3 titik, pilih, lalu pilih bagikan, lalu pilih aplikasi yang ingin dibagikan, misalkan di WhatsApp, misalkan di aplikasi yang lain tinggal dibagikan, maka teks ayat tadi akan terkutip dan bisa dibagikan, dipelajari bersama-sama. Oke, itu ya. Lalu yang terakhir adalah A, sabda, A, aplikasi. Yang terakhir adalah ini, yaitu melakukan apa yang sudah kita pelajari tadi. Jadi ini adalah tujuan dari kita melakukan penggalian Alkitab, supaya apa yang kita pelajari itu kita terapkan dalam hidup kita. Nah, ini bisa dibagikan ke orang lain untuk saling mengingatkan. Kalau misalkan sudah kita gali, terus kita nggak melakukan, ya mohon untuk ada sparring partner untuk bisa mengingatkan, atau teman-teman PA untuk mengingatkan, kamu dulu pernah membuat aplikasi ini, tolong kamu lakukan gitu. Jadi kita bisa meminta bantuan orang untuk bisa saling mengingatkan. Nah, ini tadi aplikasinya. Jadi saya akan disiplin dengan membaca, dengan belajar dan melakukan firman Tuhan. Nah, ini setan tidak akan peduli kamu ke gereja atau kamu baca Alkitab. Yang dia peduli itu ketika kalian itu mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kalian. Jadi dia akan terusik gitu. Jadi hidup orang Kristen itu bukan hanya hidup yang ritual, untuk pergi ke gereja, untuk melakukan hal-hal yang kerohanian. Bukan hanya itu saja, tetapi harus mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kita semuanya. Oke, ini brosur metode sabda bisa kalian buka di YouTube. Ini sekali lagi saya akan mengakhiri dengan kita bersama-sama untuk bersuara bareng-bareng ya. Sekali lagi ya, karena kita sudah belajar studi Alkitab, kita akan bareng-bareng untuk menyuarakan ini bareng-bareng. Ayo. Oh, kita berdiri aja dulu kalau enggak. Ayo berdiri biar untuk mengakhiri. Kita suarakan bareng-bareng ya. Gadgetku untuk pertumbuhan rohaniku dan teman-temanku. 1, 2, 3. Dan teman-temanku. Oke, sekali lagi. Gadgetku untuk pertumbuhan rohaniku dan teman-temanku. Oke, terima kasih teman-teman semua, adik-adik semua.